Saudara-saudara, tema yang sangat menarik yang kita bahas kali ini adalah saksi Yehova bukanlah saksi Kristus. Ketika saya tinggal di Jakarta, suatu hari saya mendengar ketukan pintu rumah dan ternyata yang datang berkunjung adalah dua orang wanita yang tersenyum ramah serta mengatakan ingin bersaksi tentang kebaikan Allah. Tentu saja saya menyambut baik kedatangan mereka. Mereka memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah anggota saksi Yehova. Dan seperti biasa yang pernah saya dengar, mereka mulai mempertanyakan keadaan dunia ini yang terlihat menyedihkan dengan begitu banyak penderitaan dan kejahatan. Mereka telah mempersiapkan brosur yang berisi kegiatan dan pengajaran dan saksi Yehova, termasuk mendiskusikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ini sungguh menyedihkan. Namun dalam hati saya sungguh memuji kesungguhan hati mereka untuk mengatakan ajaran-ajaran yang dipercayakan oleh kelompok saksi Yehova ini. Di sisi lain, saya merasa bahwa pewartaan ini tidak mewartakan kebenaran secara penuh atau malah bertentangan dengan kebenaran. Bukanlah pewartaan kabar gembira yang sejati. Mewartakan dimensi manusia dari Kristus tanpa mewartakan dimensi lainnya adalah tidak lengkap dan bertentangan dengan kebenaran. Hal ini juga diperparah dengan ajaran lain yang menyimpang dari akal budi, prinsip keadilan, dan Alkitab, seperti ajaran tentang tujuan akhir manusia, konsep antropologi yang salah, dan lain-lain. Dalam tulisan ini kita akan melihat sejarah berdirinya sekte ini, pengajaran mereka, dan memaparkan bahwa beberapa prinsip ajaran mereka adalah tidak benar. Tentang saksi Yehova. Pada tahun 1872, Charles Taze Russell mendirikan satu sekte yang dinamakan Saksi Yehova atau Saksi Yehova. Charles T. Russell mempunyai latar belakang berada Protestan dan kemudian dia mengikuti ajaran Adventisme sebelum akhirnya mendirikan Devout Bible dan Tract Society yang mengontrol perkembangan dan pengajaran dari Saksi Yehova yang berpusat di Brooklyn, USA. Dari latar belakang ini, maka dapat dimengerti kalau beberapa doktrin yang diambil adalah dari Protestan dan juga dari Adventisme, mengacu pada gerakan keagamaan yang sangat kuat di sekitar tahun 1800-an, seperti The Mormons, The Seventh Day Advent, 7 hari Advent. Beberapa doktrin Protestan yang dianut oleh saksi Yehova adalah penolakan terhadap beberapa pengajaran Katolik seperti sakramen Ekaristi, sakramen tobat, air penyucian, pernyataan para kudus, dan lain-lain. Pengaruh dari Adventisme dapat terlihat dari beberapa ajaran saksi Yehova seperti akhir zaman, Roh Kudus bukanlah pribadi, Yesus bukan Tuhan, namun malaikat Mikael yang lebih rendah dari Allah, dan lain-lain. Mari sekarang kita membahas beberapa pengajar pokok dari saksi Yehova yang sebenarnya bertentangan dengan kitab suci, akal budi, dan prinsip keadilan. 1. Mempercayai Yesus bukanlah Tuhan adalah bertentangan dengan kodrat Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. 2. Mempercayai Yesus adalah penghulu malaikat Mikael adalah menempatkan pencipta sebagai ciptaan. Beberapa ramal tentang ke dunia yang terbukti gagal membuktikan bahwa nubuat tersebut bukanlah dari Allah. Hanya 144.000 orang yang dipercaya berada di surga, tidak masuk akal dan tidak alkitabiah. 2 tipe kebahagiaan manusia, kebahagiaan surga dan dunia, Allah seperti sistem kasta, bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak alkitabiah. Pengajaran bahwa jiwa manusia tidak bersifat kekal, menyalahi prinsip akal budi dan akal kitab. 7. Pengajaran bahwa tidak ada neraka yang kekal, menyalahi prinsip keadilan dan alkitabiah dan Alkitab. 1. Mempercayai Yesus bukanlah Tuhan adalah bertentangan dengan kodrat Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia.
Salah satu pengajaran saksi Yehova yang sungguh berbeda dibandingkan dengan pengajaran agama Kristen adalah mereka tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi mereka, Tuhan adalah Yehova dan bukanlah Trinitas. Satu Tuhan dalam tiga pribadi. Kalau ditelusuri sebenarnya, pengajaran ini telah diajarkan oleh Arius yang pada tahun 318 mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dan para bapak gereja akhirnya dapat memusnahkan ajaran sesat ini pada tahun 325 melalui Konsil Nisea. Walaupun pengaruh ajaran Arius masih terus berlangsung sampai kurang lebih abad ke-5. Di dalam kunjungan mereka ke rumah-rumah biasanya pada awalnya mereka tidak terlalu membahas tentang identitas Yesus yang bukan Tuhan dalam pengertian pribadi kedua dalam Trinitas. Mereka akan menceritakan tentang Yesus yang sungguh-sungguh memberikan jalan dan pengajaran yang begitu luar biasa kepada manusia. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun, kalau ditanya lebih lanjut apakah Yesus adalah Allah dalam pengertian Trinitas, satu Allah dalam tiga pribadi, di mana Yesus adalah pribadi yang kedua, maka mereka akan mengatakan tidak. Saksi-saksi Yehova memberitakan setengah kebenaran, yaitu kemanusiaan Yesus, tanpa memberitakan kebenaran yang lain, yaitu kekalahan Yesus. Di dalam sejarah Kristen, ajaran sesat yang berhubungan dengan kristologi senantiasa menekankan sisi yang satu tanpa melihat yang lain. Ajaran yang menolak kemanusiaan Yesus, docetisme, gnosticisme, manicheisme, apnolarisme, monoteisme, ajaran menolak kekalahan Yesus, adoptionisme, arianisme. Untuk menjawab keberatan yang mereka tentang kekalahan Yesus, maka silakan untuk membaca beberapa artikel tentang kristologi yang tulis oleh Katolisitas.org. Iman Katolik bersumber pada Allah Tritunggal dan berpusat pada Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Inkarnasi Allah menjadi manusia adalah perbuatan Tuhan yang terbesar, yang menunjukkan segala kesempurnaannya, kebesarannya, namun juga kasihnya yang menyertai kita. Penjelmaan Allah ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus Kristus yang kita imani sekarang adalah sungguh Yesus Tuhan yang berinkarnasi dan masuk ke dalam sejarah manusia, dan Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Berikut ini adalah beberapa pembuktian dari tulisan di atas yang bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Pernyataan Yesus ini dilakukan dengan berbagai cara dalam berbagai kesempatan. 1. Pertama-tama ketika berusia 12 tahun, ia bertemu dengan bait Allah. Yesus mengatakan bahwa bait Allah ada rumah Bapanya. Dengan demikian Yesus mengatakan bahwa ia adalah putra Allah. Pernyataan ini tegas kembali oleh Allah Bapa pada saat membaptis Yesus. Saat terdengar suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan. Yesus adalah Tuhan yang mengatasi para malaikat. Setelah dia mengatasi cobaan iblis di padang gurun, para malaikat pun datang melayani dia. Pada saat Yesus memulai pengajarannya pertama dalam khotbah di bukit, dia berbicara dalam nama sendiri untuk menyatakan otoritas yang dimilikinya. Ini bukti bahwa dia lebih tinggi dari Musa dan para nabi. Sebab Musa berbicara dalam nama Tuhan ketika ia memberikan hukum 10 perintah Allah, tetapi Yesus memberikan hukum dalam nama sendiri. Aku berkata kepadamu. Hal ini tertera sedikitnya 12 kali dalam pengajaran Yesus di Matius 5 dan 6, dan dengan demikian ia menegaskan dirinya sebagai pemberi hukum ilahi, the divine legislator sendiri, yaitu Allah. Demikian pula dengan perkataan amin. Pada pengajarannya Yesus menulis segala yang diucapkannya sebagai perintah, bukan seperti orang biasa yang mengatakan amin setiap doanya tentang setuju. 5. Jadi dengan demikian Yesus mengatakan bahwa ia adalah Taurat Allah yang hidup, suatu peran yang sangat tinggi dan ilahi,
sehingga menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi untuk mempercayai Yesus sebagai Sang Mesias. Hal ini dipegang oleh banyak orang Yahudi yang diceritakan dengan begitu indah dalam buku Jesus of Nazareth, yaitu dalam percakapan imajinasi seorang rabi Yahudi dengan Rabi Nosner mengenai bagaimana mencapai kesempurnaan hidup. Kesempurnaan inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika ia berbicara dengan orang muda dan kaya. Jika engkau mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Aku di sini hanya mungkin berarti Tuhan sendiri. 6. Yesus menyatakan diri sebagai seorang yang dinantikan oleh para nabi sepanjang abad. Ia juga berkata, supaya kamu menanggung akibat perumpamaan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai Zakaria. Semuanya ini akan ditanggungkan pada angkatan ini. Secara tidak langsung ia mengatakan bahwa darahnya yang akan tertumpah dalam beberapa hari berikutnya merupakan rangkuman dari pertumpahan darah orang yang tidak bersalah sepanjang abad. 7. Yesus sebagai Tuhan juga terlihat dengan jelas dari mujizat yang dilakukan dalam namanya sendiri. Ia menunjukkan bahwa kebesarannya mengatakan segala sesuatu. Yesus menghentikan badai, menyembuhkan penyakit, memperbanyak roti untuk ribuan orang, mengusir setan, mengampuni dosa, dan membangkitkan orang mati. Di atas semuanya itu, mujizat yang terbesar adalah kebangkitannya sendiri dari mati. 8. Pada saat ia menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus mengatakan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Sehingga dengan demikian ia menyatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. 9. Pada beberapa kesempatan Yesus menyembuhkan para orang sakit pada hari Sabat yang menimbulkan kedengkian orang-orang Yahudi. Namun demikian, Yesus bermaksud untuk menyatakan bahwa ia adalah lebih tinggi daripada hari Sabat. 10. Yesus juga menyatakan dirinya lebih tinggi dari Nabi Yunus, Raja Salomo, dan Bait Allah. Ini hanya dapat berarti bahwa Yesus adalah Allah. Pada siapa hari Sabat diadakan dan untuk siapa Bait Allah dibangun? Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dan berkata, Aku adalah, yang mengacu pada perkataan Allah kepada Nabi Musa pada semak yang berapi, Aku adalah Aku. I am who I am. Pada Injil Yohanes, Yesus mengatakan, Aku adalah sebanyak 7 kali. Yesus mengatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, terang dunia, pintu yang melaluinya orang diselamatkan, gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber air hidup yang akan menjadi mata air dalam diri manusia yang terus memancar sampai ke ujung hidup yang kekal. Dengan demikian, Yesus menyatakan diri sebagai sumber rahmat. Hal ini tidak mungkin jika Yesus bukanlah Tuhan, sebab manusia biasa tidak mungkin dapat menyatakan diri sebagai sumber rahmat bagi semua orang. Yesus menyatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dengan demikian ia menempatkan diri sebagai perantara yang mutlak bagi seorang untuk sampai kepada Allah Bapa. Ia menyatakan bahwa kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia yang datang dari Bapa di surga. Yesus mengatakan, Aku ini, pada saat ia berjalan di air dan meredakan badai. Yesus mengatakan, Akulah Dia, pada saat dia ditangkap di Getsemani. Ketika Yesus hadir di hadapan orang Farisi dan mereka mempertanyakan apakah ia adalah Mesias Putra Allah, Yesus menyatakan, kamu sendiri mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Mungkin yang paling jelas adalah pada
pada saat Yesus menyatakan keberadaan diri sebelum Abraham. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dengan demikian Yesus menyatakan bahwa dirinya ada sebelum Abraham, sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan ini hanya mungkin jika Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Mengenai keberadaan Yesus sejak awal mula dunia dinyatakan oleh Yesus sendiri dalam doanya sebelum sengsaranya, Bapa, permuliakanlah aku Bapa padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. 13. Dengan keberadaan Yesus yang mengatas segala sesuatu dan atas semua manusia, maka ia mensyaratkan kesetiaan agar diberikan kepadanya dari semua orang. Barang siapa mengasihi bapa dan atau ibunya lebih dari aku, ia tidak layak bagiku. Ia kemudian berkata bahwa apa yang kita lakukan terhadap saudara kita yang paling hina, itu kita lakukan terhadap dia. Ini hanya dapat terjadi kalau Yesus adalah Tuhan yang mengatur segala orang, sehingga dia dapat hadir dalam diri setiap orang, dan ia layak dihormati semua orang, bahkan di atas orang tua kita sendiri. 14. Yesus menghendaki kita percaya bahwa kepadanya seperti kita percaya kepada Allah, dan ia menjanjikan tempat di surga bagi kita yang percaya. Dan demikian ia menyatakan diri sebagai yang setara dengan Allah Bapa. Siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan mengenal Bapa selain anak. Yesus juga menyatakan dirinya dalam kesatuan dengan Allah Bapa saat ia mendoakan para muridnya agar semua orang percaya, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, dalam aku dan aku dalam di engkau. Ini hanya mungkin jika ia sungguh-sungguh Tuhan. Ternyata ini berbeda dengan para pemimpin agama lain seperti Muhammad dan Buddha, sebab mereka tidak pernah mengatakan diri mereka sendiri sebagai Tuhan. 15. Ketika Yesus menyampaikan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, Thomas, rasul yang awalnya tidak percaya, menyaksikan sendiri bahwa Yesus sungguh hidup, dan dia berkata, "Ia Tuhanku dan Allahku." Mendengar ini Yesus tidak menyangganya. Ini menyebut bahwa ia sungguh Allah, melainkan ia menegaskan pernyataan ini dengan seruannya agar kita percaya kepadanya, kemudian kita tidak melihat dia. 16. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dengan menyatakan dirinya sebagai anak manusia yang akan menghakimi semua manusia pada akhir zaman. Sebab segala sesuatu di surga dan di dunia telah diberikan kepadanya, seperti yang dikatakannya sebelumnya. Ia naik ke surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan demikian Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus, dan dengan kuasanya sebagai Allah maka ia akan menghakimi semua manusia di dunia ini, dunia nanti, seperti yang dibuat oleh Nabi Daniel. Yesus tidak mungkin membuat pernyataan demikian jika ia bukan sungguh-sungguh Tuhan. Dua, mempercayai Yesus adalah penghulu malaikat Mikael adalah menjadikan pencipta menjadi seorang ciptaan. Kalau bukan Tuhan, bagaimana saksi Yehova mempercayai Yesus? Mereka mempercayai Yesus Adam kedua adalah penghulu malaikat Mikael. Ajaran ini kalau ditelusuri lebih merupakan suatu modifikasi dari ajaran agama Mormon yang percaya bahwa malaikat Mikael adalah Adam. Kalau kita dapat membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ajaran bahwa Yesus adalah malaikat Mikael adalah tidak mempunyai dasar. Oleh karena itu, silakan melihat
beberapa artikel kristologi dan argumentasi di atas. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka tidak mungkin dia berhenti menjadi Tuhan dan kemudian menjadi malaikat makhluk diciptakan. 3. Bahwa peramal tentang akhir dunia yang terbukti gagal membuktikan bahwa nubuat tersebut bukanlah dari Allah. Salah satu pengaruh dari Adventisme kepada saksi Yehova adalah meramalkan hal-hal yang berhubung dengan akhir dunia. Mari kita melihat beberapa ramalan yang diberikan yang saya cari dari Katolik Answer. Tahun 1889, peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa, di mana akan berakhir di tahun 1915. 1891, dengan berakhirnya tahun 1915, apa yang Tuhan sebut Babilonia dan apa yang akan berlalu seperti yang telah ditunjukkan dalam nubuat. Tahun 1894, akhir dari tahun 1914 bukanlah hari untuk permulaan, namun untuk berakhir masa kesukaran. 1897, Tuhan kita sekarang hadir sejak Oktober 1974. 1916, 6 masa setahun yang bermula dari Adam telah berakhir dan masa hari ke-7 1000 tahun dari pemerintahan Kristus telah dimulai di tahun 1973. 1917, Alkitab membuktikan bahwa kedatangan Kristus kedua telah terjadi di musim gugur 1874. 1918. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan kita boleh berharap bahwa 1925 akan menandai kembalinya Abraham, Ishak, Yakub dan nabi-nabi yang setia dari masa dulu. 1922. Tahun 1925 adalah tahun yang lebih diidentifikasikan oleh Alkitab secara lebih nyata daripada tahun 1915. 1923. Tahun 1925 secara pasti telah ditegaskan dalam Alkitab seperti pada Nabi Nuh. Umat Kristus sekarang mempunyai suatu yang lebih mendasarkan imannya daripada yang dipunyai oleh Nabi Nuh, ketika dia mendasarkan imannya akan kedatangan banjir besar. 1925. Tahun 1925 telah tiba. Umat Kristen seharusnya tidak terlalu khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di tahun ini. Tahun 1931, ada bukti kecewaan dari anggota Yehova di dunia tentang tanggal 1915, 1919, 1925, di mana kecewaan yang hanya sementara. Kemudian para pengikut belajar bahwa tanggal-tanggal tersebut telah ditetapkan secara pasti dalam Alkitab, dan mereka juga telah belajar untuk tidak menentukan tanggal yang pasti. Catatan nubuat akhir zaman yang diramal tahun 1914, 1919, 1925 tidaklah terbukti. 1939, Armageddon pasti telah dekat segera dan beberapa tahun. 1946, Armageddon akan terjadi sebelum 1972. 1966, 6.000 tahun dari saat manusia diciptakan akan berakhir di tahun 1975, dan periode ke-7 dari 1000 tahun dari sejarah manusia akan dimulai di tahun 1975. 1968, akhir dari 6.000 tahun dari sejarah manusia di musim gugur tahun 1975 bukanlah sementara, namun diterima sebagai suatu tanggal yang pasti. Catatan, hal ini juga tidak terbukti. Dari sini kita dapat melihat bahwa ramalan-ramalan dilakukan oleh saksi Yehova tidaklah terbukti
seperti ramalan tentang dunia akhir dan Armageddon. Dan kita tahu bahwa seorang nabi yang berkata tidak terbukti bukanlah nabi yang benar. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Dan ramalan tentang akhir dunia yang dibuat oleh saksi Yehova tidak terjadi. Bahkan bukan hanya gagal sekali, namun berkali-kali. Kalau saksi Yehova membuat kesalahan doktrin tentang akhir zaman, maka pertanyaannya, bagaimana kita dapat percaya akan doktrin lain? 5. Hanya 144.000 orang yang dipercaya berada di dalam surga dan tidak akan masuk akal dan tidak alkitabiah. Ajaran pokok lain saksi Yehova yaitu adalah hanya 144.000 orang yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Yang termasuk dalam kelompok 144.000 ini, orang ini disebut yang diurapi. Sedangkan orang-orang lain yang dibenarkan oleh Allah disebut domba yang lain. Kelompok yang diurapi dipercaya mulai daripada Rasul sampai dengan tahun 1935. Ini berarti orang-orang kudus yang perjanjian lama tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Namun hanya akan hidup di dunia yang penuh dengan kebahagiaan seperti yang dipercaya oleh saksi Yehova. Mereka mendasarkan mengajarin dari Wahyu 7:1-8 dan Wahyu 14:1-5. Dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku turun Israel. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba yang berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka ditulis namanya dan nama bapaknya. Dan mereka mengajarkan bahwa jumlah 144.000 harus diartikan secara harfiah. Mari kita membahas bahwa sebenarnya pengajaran ini sungguhnya tidak masuk akal dan tidak alkitabiah. Kalau kita melihat di Wahyu 14:4-3, mereka menyanyikan suatu penyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyi itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan anak domba itu. Kalau mereka ingin konsisten dengan pengertian harfiah 144.000 di ayat 3, maka seharusnya mereka juga mengartikan ayat 4 secara harfiah, karena ayat 4 mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti hewan. Maka 144.000 orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah laki-laki yang hidup selibat. Namun yang terjadi adalah mereka mengatakan bahwa jumlah harus diartikan secara harfiah. Namun siapa yang masuk ke surga dia secara simbolik, tidak laki-laki atau hidup selibat. Oleh karena itu penafsiran ini menjadi tidak konsisten. 3. Hal ini terjadi pada penafsiran berikut ini. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku turunan Israel. Terlihat bahwa saksi Yehova tidak konsisten dalam menafsirkan ayat ini, karena jumlah 144.000 diartikan secara harfiah, namun suku turunan Israel diartikan secara simbolik, yakni tidak terbatas pada suku Israel saja, termasuk anggota-anggota saksi Yehova dari bangsa mereka.
4. Anggaplah bahwa ajaran saksi Yehova adalah benar, bahwa hanya 144 orang saja masuk dalam kerajaan surga, mulai daripada Rasul sampai dengan tahun 1935. Yang perlu dipertanyakan ini di sini adalah bagaimana mereka memperhitungkan jemaat perdana yang meninggal karena mempertahankan iman mereka dan menjadi martir seperti pada zaman pemerintahan Nero. Itu banyak martir. Diocletian 20 martir. Sapur 1200 martir. Henry 72 martir. Nazi di Polandia 3000 martir. Togawa Ieyasu di Jepang 37 martir. Dan masih begitu banyak daftar martir-martir yang meninggal karena mempertahankan iman kekristenan. Bukan hanya ribuan, namun ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang. Bagaimana dengan para santa yang kurang lebih berjumlah 10.000 orang? Kalau benar hanya 144.000 orang yang masuk dalam kerajaan surga, maka mungkin tidak ada saksi Yehova yang masuk surga, karena saksi Yehova baru didirikan pada tahun 1972 dan surga telah terisi dengan para martir dari santo yang telah meninggal sebelum tahun 1972. Kita tahu bahwa para martir yang telah melaksanakan perintah Yesus yang terutama, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan kehilangan nyawa untuk mempertahankan iman hanyalah mungkin kalau didasari oleh kasih yang tulus. Mungkin ada baiknya kita semua merenungkan apakah kita semua termasuk anggota saksi Yehova mempunyai kasih kepada Allah dalam derajat yang lebih tinggi dibanding dengan kepada para martir. 5. Anggaplah bahwa hanya 144.000 orang saja yang anggotanya mulai dari para rasul sampai dengan tahun 1935 adalah benar seperti yang dianggap oleh saksi Yehova. Pertanyaan adalah bagaimana dengan nasib para nabi dalam perjanjian lama seperti Abraham, Musa, Elia, Henok, dan banyak nabi lain sebelum Kristus, termasuk Yohanes Mandi. Apa mereka tidak masuk dalam kerajaan surga? Apakah Abraham yang menjadi bapak yang beriman, bapak orang beriman, sahabat Allah, tidak dapat masuk surga? Apakah Musa yang berbicara dengan Tuhan muka dengan muka sebelum lahir seorang teman dan berbicara dengan Yesus pada peristiwa transfigurasi tidak dapat masuk surga? Apakah Henok yang berkenan kepada Allah tidak meninggal dan diangkat ke surga, tidak masuk dalam surga karena keluar surga? Apakah Elia yang diangkat surga dan berbicara dengan Yesus pada transfigurasi tidak masuk dalam kerajaan Allah? Apakah Yohanes Pembaptis yang kedatangannya telah dinubuatkan sebenarnya yang mempersiapkan kedatangan Tuhan tidak juga masuk dalam kerajaan surga? Apakah semua nabi yang disebut di atas kurang iman dan suci dibanding dengan pendiri dan umat dari saksi Yehova? Mari sekarang kita melihat Wahyu 7 dan 14. Dia telah dijelaskan bagaimana saksi Yehova tidak konsisten dalam menginterpretasikan Alkitab. Mari sekarang kita melihat lebih mendalam tentang kitab Wahyu ini. Saksi Yehova mengatakan bahwa 144 orang yang telah meninggal di surga. Namun kalau kita melihat Wahyu 7, 1-8, maka sebenarnya jumlah 144.000 orang ini berada di dunia. Dikatakan kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya
Jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau pohon-pohon. Dan kemudian di ayat 4 dia katakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang di meterai itu 140.000 orang yang telah meteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari sini kita dapat menyebut bahwa jumlah 140.000 pada dunia. Kalau demikian, berapakah jumlah yang masuk dalam kerajaan surga? Wahyu 7:9 menyebutkan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari semua bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memakai daun-daun palem di tangan mereka. Oleh karena itu yang berada di surga ada tidak terhitung banyaknya, bukan hanya 140.000. 5. Dua tipe kebahagiaan manusia, kebahagiaan surga dan dunia, ada seperti sistem kasta, bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak alkitabiah. Saksi Yehova mengajar bahwa hanya 140.000 orang diurapi, yang tentu saja sebagai anggota dari Saksi Yehova yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Tuhan. Anggota Saksi Yehova yang lain yang disebut kumpulan besar akan menikmati kebahagiaan di dunia sama seperti kebahagiaan Adam dan Hawa di Eden. Namun doktrin ini sungguh tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan beberapa hal seperti berikut. 1. Tidak ada pembatasan jumlah orang yang masuk dalam kerajaan surga. Matius 5:9-12 mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu karena aku kamu dicela dan diniaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upah besar di surga. Sebab demikian jika telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Lebih lanjut Rasul Paulus mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada pembatasan jumlah umat beriman yang dapat masuk surga. 2. Kita harus menyadari bahwa kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk dapat melihat Allah muka dan muka adalah merupakan kebahagiaan yang sempurna, yang jauh lebih sempurna dibanding dengan kebahagiaan kita di dunia ini, walaupun dengan kondisi seperti Taman Firdaus. Oleh karena itu kebahagiaan yang di dunia yang dijanjikan oleh Saksi Yehova di luar 140.000 orang tetaplah tidak dapat dipertandingkan dengan kebahagiaan surga. Karena orang-orang yang punya kebahagiaan dunia tidak mungkin sebahagia mereka yang di surga. Maka kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan yang tidak sempurna, kebahagiaan kelas 2. Lebih lagi, karena penentuan kebahagiaan ini adalah berdasarkan tahun kelahiran, karena yang menjadi bilangan 144 adalah dari zaman para rasul sampai dengan tahun 1935. Maka hasil ini adalah benar-benar menyalahi prinsip keadaan. Bagaimana mungkin? Karena seorang dilahirkan tahun 1935, maka orang tersebut dapat masuk ke dalam kerajaan surga, walaupun orang tersebut adalah orang kudus martir. Bayangkan bahwa Bunda Teresa dari Kalkuta tidak dapat masuk surga, sedangkan anggota Saksi Yehova sebelum tahun 1935 dapat masuk ke surga, meskipun kehidupan mereka kurang kudus dibanding dengan Bunda Teresa dari Kalkuta. 3. Sungguh sulit dimengerti bahwa ada orang yang mau untuk melepaskan kewargaan ke arah surga dan hanya cukup dengan menikmati kebahagiaan dunia ini, abadi di dunia. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika yang berpikir bahwa orang yang meninggal sebelum kedatangan Kristus yang kedua ini tidak beruntung, bahwa sebenarnya semua umat beriman, baik yang meninggal sebelum atau sesudah kedatangan Kristus yang kedua, akan diangkat
dan peroleh kebahagiaan dalam kerajaan surga. Membedakan tujuan akhir dari manusia di surga berjumlah 144.000 orang, dan di dunia yang mengatakan saksi Yehova adalah sebuah sistem kasta berdasarkan tahun, itu dari tahun Parasut sampai 1935, dan sungguh sulit dimengerti bagaimana manusia yang seharusnya mempunyai kewarganegaraan surga dan menerima dan menukar kebahagiaan surga dengan kebahagiaan duniawi. Ya, oke, saya kira sekian dan terima kasih.